Lagi kumpul-kumpul nih para kerbau. Kebersamaan itu memang asik ya sob. Otan lagi ada di Dusun Bulak Pepe, Desa Banyu Biru, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Daerah ini juga dikenal dengan sebutan Kampung Kerbau. Teman-teman lihat kan, dari tadi banyak banget kerbau yang keluar kandang untuk mandi. Sebelum keluar mencari makan, biasanya mereka akan berendam dulu seperti ini teman. Santai dulu sob sebelum cari makan. Iya, kalian ada yang tahu nggak kenapa kerbau-kerbau ini suka banget sama air? Faktanya, kerbau merupakan salah satu hewan yang tidak tahan panas. Ada beberapa alasan. Yang pertama, kerbau punya kelenjar keringat yang sedikit, yaitu sepertiga dari sapi. Alasan lainnya, kerbau memiliki rambut yang jarang untuk melindungi kulitnya dari sengatan matahari. Lalu alasan selanjutnya, warna kulit yang gelap juga mempengaruhi suhu tubuh kerbau karena dapat menyerap panas lebih tinggi. Jadi ya gini deh, berkubang bersama merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Geser dong sob, Otan gak kebagian tempat nih. Oh iya, walau mereka bukan dalam satu kawanan yang sama, tapi urusan berkubang mereka saling berbagi tempat kok. Hebatnya lagi, mereka tidak akan tertukar kawanannya loh. Mungkin mereka sudah punya kartu identitas khusus kerbau kali ya, jadi gak ketukar deh. Lontong! Tolong! Ada kerbau yang tidak bisa berenang. Sepertinya ia mau tenggelam. Siapapun yang jago berenang, tolong selamatkan si hitam ini. Sepertinya sudah terlambat teman. Maaf ya sob, Otan tidak bisa menyelamatkan kamu. Aduh, Otan kena prank kamu nih. Ternyata si kerbau lagi asik menyelam. Ampun sob, hampir saja jantung Otan mau copot. Piu. Oh iya teman, selain berkubang, ia juga punya keahlian menyelam loh. Biasanya mereka menyelam hanya beberapa detik saja untuk membasahi seluruh tubuhnya yang sedang kepanasan. Dan setelah itu, ia dapat dengan mudah meringankan tubuhnya untuk kembali ke permukaan. Besok-besok jangan diulangi ya sob, bikin Otan dan teman-teman di rumah keringat dingin nih. Setelah asik berkubang, biasanya mereka langsung memulai perjalanan untuk menjadi musafir. Cari makan maksud Otan. Kerbau-kerbau di sini dipelihara masih dengan cara tradisional teman. Para kawanan kerbau digembalakan 2 kali sehari, yaitu pagi dan siang hari. Teknik gembala seperti ini memudahkan warga sekitar, karena tidak harus mencari rumput setiap harinya. Apalagi wilayah Kampung Bulak Pepe terletak di tengah hutan yang menyediakan berbagai jenis tumbuhan hijau untuk pakan kerbau. Makin berasa lagi di hutan Afrika ya teman. Lihat tuh, ada Kak Sinta yang lagi gembalain kerbaunya. Kak, Otan mau ikut gembalain si kerbau boleh ya? Kalau nggak boleh Otan ngambek nih. Oh iya, kerbau yang digembalakan biasanya akan lebih sehat dan tidak rentan terhadap penyakit. Mau tahu kenapa? Karena kerbau setiap harinya bergerak aktif, sehingga daya tahan tubuhnya pun lebih kuat. Ditambah makanannya yang beragam, membuat kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan kerbau terpenuhi dengan baik. Keren banget deh. Kalau begini sih, Otan juga mau ikut gombalin kamu ah. Gembalain maksud Otan. Suara apa itu? Kok seperti ada petir di siang bolong sih? Ternyata itu adalah suara pecut yang dipegang oleh Kak Sinta. Ampun Kak, Otan gak nakal kok. Otan kan anak baik-baik. Walah, ternyata pecut ini adalah salah satu media yang digunakan untuk mengarahkan kerbau teman. Masa sih? Kelihatannya mereka biasa-biasa saja tuh. Yuk kita coba saja Kak Sinta, daripada Otan dan teman-teman penasaran.
sobat Otan ini bereaksi. Suara yang dihasilkan dari kecut cukup keras, teman. Sementara kerbau termasuk salah satu mamalia dengan pendengaran yang sensitif. Oleh karena itulah, ketika mendengar suara yang cukup keras, ia akan bereaksi dengan cara menghindar. Dan ternyata teknik seperti ini cukup berhasil untuk dapat mengarahkan kawanan kerbau tanpa harus menyakiti. Wah, salah satu cara yang patut diacungi jempol kalau begini sih. Cakep! Setelah cukup mencari makan di dalam hutan, kerbau-kerbau ini biasanya akan kembali ke sungai untuk menurunkan suhu tubuhnya. Kemudian, kawanan kerbau ini menuju kandang mereka masing-masing. Tapi hebatnya, mereka tahu loh jalan ke arah kandang tanpa tersasar. Usut punya usut, ternyata mereka sudah terbiasa melewati rute yang sama setiap harinya, teman. Dengan begitu, semuanya akan tertanam dalam ingatan mereka. Keren juga ya kalian. Otan kira pakai GPS. Ternyata hanya mengandalkan ingatan kalian saja. Cakep! Teman, sejak 2016 lalu, kandang kerbau di kampung ini menggunakan sistem komunal. Dengan cara seperti ini, keberadaan ratusan ekor kerbau dapat terpantau dengan baik. Dan juga kesehatan warga pun lebih terjamin. Pada umumnya, dalam satu kawanan kerbau dibuat kandang berukuran 6x9 meter dari papan kayu. Tujuannya adalah agar suhu di dalam kandang dapat tetap terjaga dan tidak terlalu panas. Pantas kalian sudah nggak butuh AC atau kipas angin ya, sob? Nah, Tan, jadi sebenarnya kerbau ini belum waktunya untuk digembala. Tapi kita coba lihat yuk, apakah kerbaunya mau keluar gak sih? Walah, jadi mau kita uji coba nih, Kak. Kuilah, Otan setuju nih. Ayo sob, siapa yang mau makan? Kita keluar yuk. Otan hitung ya. 1, 2, 3. Krik-krik. Kok kalian gak mau keluar ya? Ayo sob, banyak makanan nih. Kita bisa berendam juga loh. Kok mereka tetap gak mau keluar ya? Ada apa ini? Oh iya, saat ini kan bukan jadwalnya mereka keluar. Ini karena kebiasaan, teman. Mereka sudah tahu kapan waktunya keluar dan pulang ke kandang. Jadi kalau bukan waktunya, kita paksa pun mereka tidak akan mau keluar. Disiplin banget ya kamu, sob. Oh iya teman, julukan kampung kerbau bukan sekedar isapan jempol loh. Masyarakat di sini punya tradisi unik untuk merayakan dan mensyukuri keberadaan kerbau-kerbau yang sudah menjadi keseharian dan penghidupan mereka. Tuh lihat, rame kan? Tradisi ini dinamakan Gumbrekan Maheso. Pada hari perayaan ini, kerbau diarak oleh ratusan orang dan dimandikan. Tentu saja dalam sebuah perayaan ada acara makan-makannya juga. Tuh lihat, tumpeng dan beberapa penganan yang dibawa pada saat iring-iringan tadi digelar untuk acara makan bersama. Langsung deh, Otan kebayang sama nikmatnya bumbu botok pada tumpeng yang udah disiapkan oleh kaum ibu desa ini. Wih, pas-pas nih Otan datang. Ada pisang dan buah-buahan lain kesukaan Otan juga kan? Pada hari perayaan, kerbau juga dimanjakan. Mereka tidak perlu bekerja di sawah. Mereka hanya makan, berendam, dan tidur. Enak juga ya kalian sob. Cocok sama kaum-kaum rebahan. Gumbrekan Maheso adalah wujud rasa syukur warga desa untuk hasil pertanian dan ternak mereka. Tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu loh. Warga desa percaya perayaan ini akan membuat kerbau lebih sehat dan hasil pertanian akan melimpah. Oh iya, satu lagi nih pesan Otan. Kalau teman-teman mau berinteraksi dengan satwa di kebun binatang, harus benar-benar diizinkan dan didampingi oleh petugas atau ahli yang berwenang. Kalau kejadiannya seperti tadi itu kan runyam, keselamatan kita bisa jadi taruhannya. Gregetan deh Otan, cari bikin senang aja deh.
Primata mungil ini namanya Noah. Noah adalah bayi orangutan yang lahir di Kebun Binatang Gembira Loka, Yogyakarta. Usianya baru 8 bulan. Weh, kamu masih sepupuan sama aku toh? Jelas aja kelahiran satwa adalah sebuah kabar gembira. Ini adalah sebuah prestasi bagi lembaga suaka yang menaunginya. Apalagi jika yang berhasil berkembang biak adalah jenis hewan yang langka dan endemik seperti orangutan ini. Namanya juga bayi, tingkah laku si Noah sungguh lugu. Siapa saja yang melihatnya pasti gemes, ingin peluk dan gendong kan? Ayo ngaku. Tunggu, Otan lihat kok ada yang aneh ya. Paman ini bajunya kok seperti daster? Aduh, paman kan laki-laki, masa pakai daster sih? Walah, ternyata ini loh gunanya. Paman perawat membuat baju khusus yang dipasangkan rumbai-rumbai seperti ini. Dengan adanya rumbai-rumbai ini, bayi orangutan bisa sambil berpegangan saat digendong. Baju ini khusus dibuat agar menyerupai induk orangutan asli. Lucu juga ya bajunya. Kepikiran aja deh paman perawat ini. Ayo adek bayi, minum susu yang banyak ya. Mungkin ada beberapa teman di rumah yang bertanya juga, kemana ya mama si Noah? Kok tidak merawat dan menyusukannya? Kok malah dirawat oleh paman ini? Ceritanya panjang deh pokoknya kalau Otan ceritain. Singkat cerita sih, induk orangutan tidak mau menyusui Noah ketika lahir. Akhirnya kita ambil, kita rawat biar dia bisa tumbuh kembang seperti anak orangutan yang lain. Jadi setelah kejadian itu, apakah pernah dipertemukan dengan induknya? Apa reaksinya? Iya, pernah dipertemukan dengan induknya setelah 1 hari sampai 1 minggu dan sampai berbulan-bulan. Tapi ternyata induknya sudah tidak respon lagi dengan babynya. Tuh, Otan jadi mewek nih. Sedih dengernya. Mudah-mudahan kamu selalu tabah dan sehat ya Noah. Cepat tumbuh besar jadi orangutan dewasa yang sehat. Induk si Noah bernama Joy. Joy sepertinya belum berpengalaman jadi seorang ibu. Makanya ia tidak menyusui dan merawat Noah. Istilahnya sih sering disebut sindrom baby blues. Kondisi ini kerap dijumpai pada betina, berupa perasaan gundah dan sedih berlebihan setelah melahirkan. Gawat, ada orangutan lepas. Tuh lihat, itu tuh manjat di situ. Kok bisa sih ia keluar dari kandang dan bergelayutan di tali itu? Gawat nih, Otan jadi takut. Jangan-jangan ia ganas lagi. Maaf ya, Otan lebay. Ia bukan orangutan lepas, tapi salah satu orangutan dewasa yang ramah. Oh iya, Otan perkenalkan nih. Ini namanya Desi. Desi ini adalah orangutan dewasa yang cukup jinak loh. Baiklah, Otan tahu. Kalau kepintaran, si orangutan memang terkenal sebagai hewan yang kepintarannya di atas rata-rata. Katanya, ia juga mampu memecahkan masalah. Bagaimana kalau ia kita uji? Kira-kira
apakah dia mampu untuk mengupas buah kelapa? Tak tanggung-tanggung loh, kelapanya masih utuh. Jadi ia harus mengupas kelapa mulai dari serabutnya. Kebetulan, agen Otan Kawigil sudah membawakannya. Ayo Kak, langsung saja kita serahkan ke si Desi. Dan, ayo Desi, saatnya kamu unjuk kemampuan. Wih, tanpa dipandu, Desi mulai mengupas kelapa. Ya, betul. Dari mulai serabutnya. Otan rasa giginya cukup kuat untuk membantunya mengupas. Wow, ia berhasil kupas dan pecahkan kelapa hingga dapat airnya.